warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Budi dari kelas Penjas 2C NPM 19219112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerak belajar gerak. Yang pertama, belajar gerak. Belajar gerak adalah mempelajari pola-pola gerak keterampilan tubuh. Proses belajarnya melalui pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak keterampilan tubuh. Di dalam belajar gerak bukan berarti dominan kognitif dan dominan efektif tidak terlibat di dalamnya. Semua unsur individu terlibat di dalam belajar gerak, hanya saja intensitasnya, keterlibatannya berbeda-beda. Intensitas keterlibatan dominan kognitif dan dominan efektif relatif lebih kecil dibandingkan keterlibatan domain psikomotor. Keterlibatan domain psikomotor tercermin dalam respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerak tubuh secara keseluruhan atau bagian-bagian tubuh. Upaya untuk menguasai keterampilan gerak diperlukan proses belajar, yaitu proses belajar gerak. Penguasaan keterampilan gerak hanya diperoleh melalui pelaksanaan gerak dengan program pembelajaran yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan gerak harus direncanakan dengan baik, disusun secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pembelajaran yang baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keterampilan gerak olahraga harus melalui proses pembelajaran, dan proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lain. Proses belajar gerak berbeda dengan proses belajar kognitif dan belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajarnya. Yang selanjutnya, konsep gerak. Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Delphi, gerak merupakan alat bantu kita untuk dapat berpindah dari satu relasi ke relasi yang lain, sehingga ruang itu menjadi milik kita. Dapat disimpulkan bahwa gerak adalah perubahan posisi bagian tubuh dalam ruang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga menghasilkan peralihan. Konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak. Konsep gerak anak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konsep tubuh. Tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Konsep tubuh ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, apa yang
apa yang bergerak, tubuh atau bagian tubuh mana yang gerak atau yang digunakan, sedang aksi tubuh bisa menggunakan untuk menjawab pertanyaan bagian tubuh bergerak atau beraksi. Yang selanjutnya konsep ruang. Area merupakan konsep pertama yang harus diketahui oleh anak bahwa area atau wilayah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Yang pertama, wilayah pribadi yaitu ruangan yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan gerakan tanpa menghalangi orang lain yang cukup untuk bergerak. Biasanya area pribadi digunakan dalam membentuk pembelajaran non-lokomotor. Yang kedua, wilayah umum merupakan seluruh ruangan atau lapangan olahraga yang digunakan oleh semua anak yang melibatkan dalam pembelajaran pendidikan. Wilayah umum termasuk ke dalam wilayah pribadi dan peralatan. Yang ketiga yaitu wilayah peralatan. Itu tempat di mana alat-alat yang ada di ruangan sekitarnya, dimensi ruang berhubungan dengan gerakan dapat terjadi pada tingkatan, arah, dan bidang berbeda. Yang selanjutnya konsep usaha. Konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya, dan irama yang secara bersamaan menunjukkan adanya usaha. Waktu berkaitan dengan cepat dan lambatnya gerakan yang dilakukan. Daya berkaitan dengan tenaga yang dikeluarkan, bisa kuat, lemah, ringan, dan berat. Sedangkan irama, jika waktu dan daya bergabung akan menghasilkan ketukan atau irama gerakan. Yang ketiga, ranah gerak. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan segi kemampuan untuk berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan atau kategori. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan disimpan dalam ingatan, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan, mengingat atau recall, atau mengenal kembali, recognition. Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Selanjutnya, pemahaman. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan yang menguraikan isi pokok bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu di bentuk lain. Yang selanjutnya, penerapan. Kemampuan ini menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. Kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya.
Yang selanjutnya analisis. Seorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lain. Yang kedua, ranah afektif merupakan kemampuan untuk menguatkan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Yang ketiga, psikomotor. Karena psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motor dengan pendidikan fisik dan atlet. Tetapi banyak subjek lain seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang harus membutuhkan gerak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.